si Budi ini ya anak yang paling bawel, paling rewel, paling usil. Menurut lo, kehidupan kematian itu seperti apa? Setelah kematian, capek, pulang ke rumah, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu yang terus ada di pikiran. Oke, welcome back to my channel Evan Pradana. Buat kalian-kalian yang mungkin belum nonton part 1, nanti kalian bisa tonton sebelum kalian nonton video ini, atau mungkin nanti setelahnya juga nggak masalah sih. Cuma biar kalian lebih tahu alurnya seperti apa yang akan terjadi dan apa yang sebenarnya terjadi dari awal. Kalian bisa langsung aja cek video part 1. Nanti linknya akan kita taruh di deskripsi. Jadi di part 2 ini kita akan lebih menjelaskan tentang apa sih yang terjadi setelah Budi pulang. Terus seberapa dekat sih pertemanan kita, terutama Budi dan Adi. Siapa Adi, siapa Budi, nanti juga akan dijelaskan di video part 1. Si Adi ini lebih ke untuk gambaran ya. Adi itu adalah orang yang sedang merayakan ulang tahun, dan untuk si Budi adalah target cerita kita. Dia adalah sahabat kita dan teman kita. Yang penasaran bisa langsung cek video ini sampai habis, tonton sampai habis biar kalian tahu. Ini video pribadi, pengalaman pribadi juga. Aku cuma pengen share. Aku harap banyak hal positif yang kalian bisa dapat dari video ini. Terus juga kalaupun ada yang negatif, mungkin kalian berpikiran negatif tentang statement-statement di video kita nanti, ambil positifnya, buang yang negatif. Yang penasaran bisa langsung tonton video ini sampai habis biar kalian tahu apa yang akan terjadi. Oke, kita lanjut ke video ini. Tapi dia kekeh mau pulang. Enggak lah, baliklah, capek, udah malam. Dan kata-kata itu yang dengar itu nggak cuma aku doang. Ya udahlah kalau gitu, sampai ketemu besok. Terus dia keluar. Dan masih ada teman-teman juga masih nganterin, masih kumpul di depan rumah. Yang ada di dalam rumah itu ada istrinya Adi. Ada teman-teman lain, ada sekitar mungkin ya nggak tahu juga sih orang itu, teman-teman istrinya Adi sih itu ada di situ. Tiba-tiba nggak selisih lama kok, nggak ada 5 menit kayaknya deh, Adi hilang dari pandangan. Tiba-tiba ada telepon berdering. Aku dengar banget karena memang aku nggak nganterin dia sampai ke pagar. Aku cuma berdiri di teras. Yang angkat telepon itu adalah istrinya Adi. Dan aku dengar banget dengan jelas 1 menit di saat telepon itu berlangsung, orang-orang yang ada di rumahnya itu teriak histeris. Seketika itu juga kita semua yang di luar langsung masuk ke dalam.
Tahu nggak posisi istri Adi yang terima telepon, dia sudah duduk di lantai dengan teman ada yang nangis juga. Istrinya Adi cuma diem sambil nangis. Karena apa? Ternyata telepon yang bunyi itu adalah pihak keluarga. Pihak keluarga itu ngabarin kalau Budi udah gak ada. Seketika itu juga kita semua nangis dan nggak percaya orang Budi aja juga baru di mana. Dan ada kok teman yang sampai ngejar tuh, nusulin orang belum ada 5 menit kok. Gila aja, keluarganya juga tahu dari mana. Temanku, anggaplah dia D, si D sempat mikir ini penipuan nih, karena kan banyak kan pada saat itu tuh banyak yang penipuan. Pak, tolongin aku kan. Kita sempat mikir ke arah situ. Tapi setelah istrinya Adi bisa ditenangin, ternyata yang telepon itu adalah adiknya. Dan Adi sama Budi itu sahabatan udah dari SMP. Ini versi mereka, ini cerita mereka. Wajar kalau keluarga mereka itu juga saling kenal. Di situ yang bikin kita semua shock itu ternyata Adi meninggal itu sekitar jam 6:30. Pertanyaannya, siapa yang datang jam 7 sampai pulang jam antara jam 10 jam 11 tadi di cerita awal? Kebayang nggak? Buat aku pribadi, aku orang pertama yang langsung gak percaya dengan penjelasan dari istrinya tadi. Karena apa? Siapa yang minum sama kopi sama aku? Siapa yang ngobrol tentang banyak hal sama aku di depan? Bahkan mereka semua, teman-teman semua itu melihat kok dia datang jam berapa, pulang jam berapa, dianterin pulang. Aneh kan? Seketika aku langsung lari ke teras. Aku cek gelas kopinya. Di depan cuma ada 1 gelas kopi. Dan gelas kopi itu adalah gelas kopi yang aku pakai. Kemana gelas kopi yang satu lagi yang Budi pakai? Gelas kopi itu sudah ada di tempat cuci piring dan sudah dalam kondisi bersih. Teman-teman bisa bayangin nggak sih? Rasanya seperti apa, shocknya seperti apa, takutnya seperti apa, tanda tanyanya sebesar apa. Kalau kalian yang ngalamin ini, kalian ngobrol panjang lebar, senang-senang, ketawa-ketawa, tiba-tiba kabarnya itu kayak gitu. Rasanya apa yang kalian gini deh, kata pertama apa yang akan keluar dari mulut kalian? Ditambah lagi waktu kematiannya dia itu adiknya Budi ini cerita kurang lebih sekitar 6:30, padahal jam 7 aja dia datang. Dia kecelakaan, dia meninggal di tempat. Polisi dan bantuan datang itu dia posisi sudah
nggak bernyawa. Apalagi jam 7 pasti jelas sudah ada di rumah sakit. Terus siapa sih yang sama aku tuh siapa? Yang sama aku tuh siapa? Yang teman-teman lain juga lihat itu siapa? Adi bersikeras untuk nggak mempercayai kabar itu. Bahkan dia berantem juga sama istrinya, nyuruh istrinya tenang, mikir itu cuma sebatas teror, penipuan, biar kita ngelontorin duit. Tapi ada temen yang berusaha percaya itu, bahkan sampai hampir ribut sama si Adi. Suasana semakin panas, bingung, takut, seriak, ya bukan takut sih, serem gitu, ngeri. Yang ngalamin kejadian itu tuh nggak cuma 1-2 orang, tapi semua yang ada di rumah itu, semua teman-teman itu ngalamin. Terus kita mau apa? Mau saling melindungi? Ya ngapain? Orang kita semua juga takut. Kalau kita mau bilang dari sisi kita takut sama yang namanya hantu. Tapi sampai akhirnya aku mutusin buat nyuruh semuanya diam. Kita semua harus tenang. Kita telepon pihak keluarganya Adi, pihak keluarganya Budi. Kita nanyain, di rumah sakit mana sih sekarang posisinya? Dan akhirnya kita semua memutuskan untuk berangkat ke rumah sakit. Di situ banyak tanda tanya besar di kepalaku. Dari mulai sore dia udah bilang mau pulang, izin sama orang tua, sampai waktu jam dia pulang, terus gelas kopi yang tiba-tiba sudah bersih, padahal anak-anak itu nggak ada sama sekali yang datang ke arahku. Aku berdiri di depan teras, di depan kursi tempatku duduk, di sebelah ada meja dan gelasku, sebelah ada gelasnya. Kenapa tiba-tiba nggak ada, dan nggak ada satupun orang di sebelah, tapi tiba-tiba sudah ada di meja cuci, sudah bersih, nggak ada bekas kopi di tempat cuci piring. Ini apa? Mulai dari situ tuh udah mau mikir ini apa-apaan gitu loh. Sampai suatu ketika kita berangkat semua, ada yang izin pulang karena nggak kuat dan lain-lain. Kita berangkat ke rumah sakit X. Sampai sana kita langsung ditemuin sama adiknya. Kita langsung masuk ke ruang perawatan jenazah. Kita nggak tahu sih namanya apa kalau untuk istilah medis. Terus di situ jenazah itu lagi dirawat dan dimandiin, dan benar kondisinya udah parah. Di situ kita sempat ketemu, adiknya sempat cerita, ternyata Budi berangkat dari rumah itu sekitar jam 6:04. Jaraknya nggak jauh. Dia pamit, saat dia pamit itu ada ibunya, ada si adiknya ini, adiknya Budi ini, sama ada temennya adiknya. Di sini Budi ngomong, "Ma, aku pergi ya. Aku mau ke ulang tahunannya tadi. Kayaknya aku nggak bakal pulang." Gila nggak sih kata-kata ini? Cuma ya itu kembali, siapa sih Budi? Ya Budi memang kayak gitu. Cuma yang menjadi sebuah tanda tanya itu, ngapain dia pakai pamit tumben-tumbenan lama? Tapi dengan, ya sama sih. Ibunya pun nggak mikir negatif, nggak mikir apa, nggak ngecengin, udah tobat, enggak, tetap pikir positif. Adiknya juga bingung, dia tetap mikir positif. Oh
oh yaudah hati-hati, nginep di mana, nginep tempatnya adik sekalian. Oh, enggak tahu nanti. Itu cuma kata itu doang, terus dia pergi. Kurang lebih 6:30 dia kecelakaan dan meninggal di tempat. Jelas nggak? Siapa yang jam 7 itu datang yang cerita banyak ke orang? Aku ngasih ucapan selamat ke adik, ke teman-teman. Siapa sih? Apa itu yang namanya setan? Ataukah itu perwujudan dari arwahnya Budi yang ingin menyampaikan pesan-pesan terakhirnya? Gak ada yang tahu sih. Tapi satu hal yang aku ingat, Budi itu sayang sama kita semua. Dia peduli. Dia gak mau teman-temannya itu jadi kayak gitu, kayak dia juga. Terutama untuk teman kita yang lagi ulang tahun, Adi. Saat itu juga yang namanya jantung itu rasanya udah kayak kita habis lari-lari, nggak nentu gitu, cepet banget, mau ngomong bingung, nangis doang. Karena apa? Di depan kita itu siapa? Di depanku itu ada siapa sih sebenarnya dari tadi? Di depan teman-teman itu ada siapa? Tapi udah. Dari situ langsung kita mikir, ini hal terbaik, hal terindah, hal yang membahagiakan yang dilakukan oleh seorang teman, seorang sahabat, walaupun dia dicap sebagai anak nakal. Ketika itu juga kita pulang ke rumah Adi, kita nginep semua di situ. Gelas yang tadinya ada di tempat cuci udah pindah di rak gelas. Padahal kondisi rumah kosong, semua berangkat ke rumah sakit, ada yang pulang, nggak ada yang di rumah satupun. Kita masih membahas ini sampai pagi. Ada yang terima, ada yang tidak, ada yang bingung. Cuma satu hal yang jelas, kita semua udah melihat tubuh Budi terbujur kabur di tempat. Intinya, pesan terakhir dari Budi untuk kita semua sudah dia sampaikan. Di sini aku mau sedikit cerita tentang Adi. Apa sih yang dialami? Sejak saat itu, selama beberapa tahun, setiap ulang tahunnya dia pasti nggak bisa tidur, shock, masih ketakutan. Ketakutannya itu bukan ketakutan yang takut hantu atau takut apa, tapi dia selalu ketakutan akan ada hal yang sama yang terjadi di ulang tahun. Ya bayangin, ulang tahun harusnya senang-senang, ada kabar duka dari orang terdekat, dan orang itu datang padahal dia udah nggak ada. Kebayang apa yang dirasain? Aku nggak bisa sepenuhnya melarang, nggak bisa sepenuhnya marahin si Adi. Itu perasaan dia, itu mungkin kesedihan dia, seperti itu. Yang jelas,
kurang lebih setahun yang lalu aku udah sempat kontak sama Adi. Dia udah jauh lebih baik, udah nggak ngalamin yang ketakutan itu. Cuma memang kadang setiap ulang tahun dia pasti dia ingat sama Budi. Ya, ngapain kita harus lupain Budi? Budi itu teman kita. Kalaupun dia datang, kita akan terima. Dia sahabat kita, dia teman-teman kita. Pesan yang ingin aku sampaikan, jangan pernah kalian mengabaikan teman kalian. Seburuk apapun, senakal apapun, sebaik apapun, selalu ingat. Karena kita itu nggak akan pernah tahu kapan momen terakhir, kapan terakhir kalinya kita akan melihat dia lagi ketawa bareng kita. Hargai sebuah pertemanan, hargai sebuah waktu yang kalian lakukan, yang kalian jalin bersama sama teman kalian. Gak ada salahnya saling ejek, gak ada salahnya saling menghujat dalam konteks bercanda. Tapi jangan pernah kalian menyakiti perasaan teman kalian, karena kalian akan menyesal di saat orang itu udah pergi. Di sini aku juga nggak bisa banyak ngomong sebenarnya, apalagi terkait peristiwa ya kopi. Ya bayangin aja sih ini, aku ngopi ngobrol sekian lama sama siapa, ngobrolnya juga sama siapa, yang minta kopi, yang bikinin kopi juga itu si Caca itu mikir hal yang sama. Aku tuh bikinin kopi itu buat siapa sih? Itu yang dia katain. Aku tuh bikin kopi kan, sambil nangis. Iya nangis lah. Dia yang bikinin kopi, tau kopinya nggak ada, gelasnya udah beres semua. Sedangkan kopi aja masih. Dia nawarin makan, wajar. Terus siapa yang ada di situ? Siapa yang ada di sebelahku? Siapa yang ada di sebelah Caca saat dia nawarin kopi berdiri di depan pintu? Kalian masih tahu kan? Akhir dari cerita ini, hargai pertemanan, jangan takut di saat kalian itu merasa ada hal-hal lain, hal-hal aneh di sekitar kalian. Karena apa? Kita nggak akan pernah tahu apa yang akan ada di depan kita. Apalagi kalau kita ngomongin hantu, kalau kita ngomongin apa, tidak menjadi sebuah jaminan dia itu hanya akan kelihatan oleh kita. Yang aku alami, arwah temanku datang, mungkin ada 10 orang lebih melihat, ngobrol, ngerasain, bahkan bersentuhan. Jadi ngapain kalian takut? Kalian mau takut kayak apapun itu nggak akan ada gunanya. Dan pasti akan ada pesan-pesan yang disampaikan oleh orang itu. Pikir positif, nggak usah mikir negatifnya. Terima mereka, cari tahu apa yang mereka mau, apa pesannya, ikhlaskan mereka. Kali ini aku bakal ceritain ini, ya semoga kalian bisa nangkep ya intinya ya, karena aku sendiri juga bingung gimana pun ceritanya, karena ini momen ya sedih. Ini namanya orang kehilangan kan sedih kan, tapi kita bahagia, kita masih bisa melihat dia untuk yang terakhir kalinya dengan pesan-pesan positifnya. Dan dari sini kita juga belajar tentang arti kata teman, persahabatan, bahkan kita diperkenalkan dengan kehilangan teman. Dan inilah pertemanan yang tidak akan pernah membeda-bedakan dunia kita dan dunia mereka.
Oke, ambil yang positif dari cerita ini, buang yang negatif. Buat kalian-kalian yang suka, tolong like, komen, share, dan juga subscribe buat kalian yang belum. Kita akan coba deh cari cerita-cerita lain, pengalaman-pengalaman pribadi, bisa pengalamanku, bisa pengalaman teman-temanku. Ya, boleh itu hal-hal pribadi kita. Karena sebenarnya aku masih punya banyak cerita-cerita yang kayak gini. Dan ini benar-benar real aku alami, terlebih lagi beberapa hari yang lalu. Tapi mungkin ini ada di vlog berikutnya. Terus pantengin kita, bantu kita, support kita biar kita terus semangat untuk bikin video-video ini. Like, komen, subscribe. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Oke, salam dari Evan Prada.